Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini Mata Film bakal nyeritain alur cerita dari film Semi 2 yang rilis pada tahun 2018 dengan berbahasa Tamil. Film ini disutradarai oleh Hari dan dibintangi oleh Vikram, Bobby Simha, juga Kirti Suresh. Sebagai peringatan, video ini berisi spoiler konten ya guys. Dan bagi kalian yang gak keberatan sama konten spoiler, yuk listen to me and here is the video. Film ini merupakan sequel dari film pertamanya, melanjutkan cerita mengenai Subinspektur Tirunelveli Arusami yang dengan gencar memburu seorang email jahat Perumal Pichai. Hingga pada satu pertemuan di antara keduanya, Arusami menembak mati Perumal Pichai, membakar mayatnya, dan membuat kabar seolah Perumal Pichai adalah seorang pengecut yang melarikan diri dari kejaran polisi. Suatu hari, ketika tiba di kantornya, Arusami mendapati pasangan yang meminta bantuan kepadanya untuk segera dinikahkan karena mereka begitu ditentang oleh keluarga masing-masing karena perbedaan kasta. Seketika kantor polisi dipenuhi oleh keluarga mempelai wanita yang meminta putrinya agar kembali. Lalu, Arusami yang melihat pengacau di depan matanya tidak tinggal diam. Ia pun dengan cepat menghajar orang-orang tersebut sampai tak lagi tersisa. Selanjutnya, sejenak kita beralih ke negara Sri Lanka. Perumal Pichai menempatkan istri keduanya dan juga 3 orang putranya untuk tinggal di negara tersebut. Putra Pichai antara lain adalah Mahendra, Devandra, dan si bungsu Ravana, yang mana kini ketiganya berambisius untuk mencari tahu mengenai kebenaran dan keberadaan ayahnya yang disebut melarikan diri. Untuk itu, dengan restu dan ramalan sang ibu, ketiganya pun akan segera pergi ke Tirunelveli. Singkatnya, Sin memperlihatkan Ravana dan kedua saudaranya yang telah sampai di Tirunelveli, dan mereka langsung menelusuri jejak ayahnya yang menurut anak buahnya, Perumal Pichai tengah memiliki masalah dengan Arusami sebelum ia menghilang. Ketiga putra Pichai kemudian mulai menyisir rute pelarian Pichai hingga mengantarkan mereka ke sebuah kampung pembakaran batu bata. Di kampung tersebut, Ravana menghampiri seorang ibu yang tengah menggendong bayi. Ravana yang mengetahui usia si bayi ketika itu baru 10 hari, meyakini bahwa sang ibu pasti menyaksikan sesuatu yang terjadi ketika itu. Dan karena nyawa si bayi yang terancam di tangan Ravana, sang ibu pun dengan terisak mengakui semua hal yang ia saksikan, termasuk penembakan dan pembakaran Perumal Pichai oleh Arusami. Dan Ravana yang mendengarnya sontak langsung tertawa bangga karena ayahnya mati sebagai seorang pahlawan, dan untuk itu ia akan segera membangun patung ayahnya. 28 tahun kemudian, dengan berlatar di New Delhi, kita diperkenalkan kepada sosok pria yang mirip dengan Arusami, bernama Ramsemi. Jelas dapat kita ketahui bahwa kemungkinan besar ia adalah putra dari Arusami. Lalu, kemana Arusami saat ini? Jawabannya akan kalian ketahui di tengah video ya guys. Lanjut, kembali ke film. Di Delhi, pekerjaan Semi sendiri adalah sebagai kepala keamanan menteri, di mana di hari itu, istri menteri meminta Semi untuk menjemput anaknya di bandara. Anak menteri sendiri adalah seorang wanita cantik bernama Dia. Dan pertemuan antara keduanya nampaknya tidak begitu spesial karena tingkah dia yang begitu menyebalkan. Diketahui, Semi kini tinggal bersama dengan kakek dan neneknya. Dan ketika itu, Sin memperlihatkan Semi yang juga menjadi seorang pendeta bersama dengan kakeknya tengah melakukan sebuah upacara pernikahan. Tak lama dari mereka membaca mantra, ayah dari sang mempelai wanita datang bersama dengan anak buahnya untuk menghentikan pernikahan tersebut. Di dalam perseteruannya, Semi yang berusaha menolong polisi yang akan tersungkur, seketika ia merasakan sesuatu dalam dirinya berubah, dan dengan tegas Semi menghentikan perseteruan tersebut. Pada akhirnya, Semi yang seperti kerasukan itu menghajar ayah dari mempelai wanita dan juga para anak buahnya yang secara berkeroyok terus maju untuk menyerang Semi. Ketika menghajar mereka, nampak kemarahan di mata Semi, hingga sang kakek pun menjadi begitu kecewa terhadap perilaku Semi yang begitu kasar. Semi sendiri mengklaim bahwa hal itu di luar kendalinya. Ia mengaku bahwa setiap kali ia dekat dengan polisi, dirinya akan dapat merasakan sebuah adrenalin yang begitu besar. Sang kakek pun yang mendengarnya begitu mewanti-wanti agar Semi tetap pada pendiriannya untuk menjadi anggota IIS, seraya mengkhawatirkan sesuatu terhadap jabatan seorang petugas polisi. Di lain tempat, nampak patung Perumal Pichai yang telah berdiri kokoh.
Dan kini, si sulung Devandra yang telah menjadi menteri, juga Ravana yang telah menjadi mafia penguasa Tirunelveli. Ketika itu, secara tidak langsung, Ravana mengobrol dengan Semi yang mengingatkannya kepada Arus Semi. Namun itu hanya sesaat, karena tujuan Ravana adalah untuk berbicara dengan atasan Semi, yaitu Menteri Viswanathan. Di dalam obrolan keduanya, diketahui bahwa Ravana mulai mengancam Nathan agar segera mentransfer sejumlah uang kepada dirinya, yang Nathan sendiri dengan tegas menolak permintaan tersebut. Suatu hari, atas penolakan Nathan, alhasil Ravana pun menculik dia, yang mana penculikan tersebut disaksikan oleh teman Semi, dan ia dengan cepat langsung menghubungi Semi. Setelah diberitahu, Semi pun bergegas untuk mencari dia. Sedangkan di tempatnya, Ravana menelpon Nathan agar Nathan segera memberikan uang yang Ravana minta. Nathan begitu khawatir, namun kepada Semi ia menutupi semuanya bahwa itu hanyalah tekanan politik biasa. Dengan bantuan teman-temannya, Semi bergegas menuju tempat si penculik. Dan ketika sampai, tanpa basa-basi, ia langsung menghajar orang-orang di tempat tersebut dengan penuh wibawa, hingga membuat dia yang diselamatkannya menjadi bengong karena terkesan. Setelah diselamatkan oleh Semi, dia mengakui bahwa dirinya kini telah jatuh cinta kepada Semi. Dia begitu agresif untuk bisa bersama dengan Semi. Namun Semi sendiri mengatakan bahwa untuk saat ini ia tidak akan jatuh cinta kepada siapapun dan meminta dia untuk berhenti mencintainya. Setelah hari itu, Semi terus menghindari dia, sampai pada akhirnya Semi memberikan surat pengunduran dirinya kepada ibu dia, karena ia yang akan segera mengikuti pelatihan menjadi anggota AIS. Selanjutnya, kita beralih ke tempat Ravana. Ketika itu, dua orang kliennya meminta agar Ravana menyelundupkan uang sejumlah 5 miliar dengan sebuah bis. Lalu, ketika anak buahnya membawa bis berisi uang, mereka tak sengaja menabrak Semi. Dan atas kejadian itu, Semi malah menyita bis tersebut untuk diantarkan ke kantor polisi. Namun ketika ia mengetahui isi di dalam bis tersebut, dengan jenius ia membawa bis tersebut ke rumah presiden dan meninggalkannya di sana, hingga semua aparat mulai dari polisi hingga departemen pajak datang ke tempat tersebut untuk mengamankan uang tersebut. Singkat cerita, 1 tahun pun berlalu. Hari itu, Semi berulang tahun, dan dia datang dengan sebuah helikopter hanya untuk menyelamatinya. Di hari itu juga, cinta dia dibalas oleh Semi, di mana hal itu begitu membuat dia bahagia. Semi sendiri setelahnya mendapat pemberitahuan bahwa ia lulus dengan gelar dewa, di mana hal itu membuatnya dapat memilih departemen mana yang ingin ia masuki, AIS kah, IFS kah, atau IPS. Selanjutnya, setelah 1 tahun menjalani pelatihan, Semi pada akhirnya pulang ke rumah dengan mengenakan seragam polisi, yang mana hal itu begitu membuat kakek dan neneknya begitu kaget dan menyesalkan Semi yang lebih memilih untuk menjadi anggota IPS seperti ayahnya. Kakek Semi begitu marah, dan pada scene ini, pertanyaan kita di awal scene mengenai kemana arus Semi pun dapat terjawab. Kepada Semi, kakeknya menjelaskan bahwa sebenarnya ayah dan ibu Semi telah meninggal dibunuh oleh Ravana. Di dalam scene flashback, Arus Semi yang bertugas di Tirunelveli mulai diincar oleh Ravana. Dan melalui saudara Arus Semi yang dianggap berkhianat, Ravana dan anak buahnya dapat menyergap Arus Semi di tengah hutan. Mereka dengan beringas menghajar Arus Semi dan juga membunuh istrinya yang sedang hamil di hadapan Arus Semi. Hingga di tengah kesakitannya, Arus Semi berusaha untuk mengeluarkan bayinya dari dalam perut sang istri yang sudah meninggal di detik-detik terakhir hidupnya. Setelah menceritakan semuanya kepada Semi, sang kakek pun tidak dapat memaksakan takdir Semi, dan kini ia mendukung Semi sepenuhnya, di mana secara kebetulan Semi memang akan ditempatkan di Tirunelveli. Dan ketika ia sampai di Tirunelveli, tanpa basa-basi ia langsung meminta daftar ajuan mengenai keluarga Picai. Sami dan anak buahnya langsung menangkap para preman anak buah Ravana, dan hal itu membuat Ravana begitu murka ketika ia mengetahuinya. Setelah itu, Semi nampak mendatangi rumah ayahnya. Di sana, ia bertemu dengan pamannya yang dianggap berkhianat. Kepada Semi, sang paman menjelaskan bahwa ketika itu ia diancam oleh Ravana. Ravana telah membunuh istrinya dan akan membunuh putranya jika sang paman tidak menuruti perintahnya. Dan karena hal itu, sang paman dengan terpaksa menelpon Arus Semi untuk menanyai keberadaannya.
Semi ingin menghancurkan keluarga Pichai dengan kembali mengusut kasus lama. Selain dibantu oleh anak buahnya, ia juga mendapat bantuan dari beberapa polisi senior bawahan arus Semi yang setia. Dan sejak saat itu, peperangan antara Semi dan Ravana pun dimulai. Di kantornya, anak buah Semi mengatakan mengenai banyaknya keluhan terhadap patung Pichai yang banyak membuat kecelakaan. Semi yang merasa bahwa untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat Tirunelveli, maka ia akan segera menghancurkan patung tersebut dengan ditemani oleh anak buahnya yang berani dan tidak takut terhadap Ravana. Pembongkaran patung pun dimulai. Banyak dari masyarakat Tirunelveli yang mendukung gerakan tersebut. Namun tidak sedikit pula yang menentangnya sampai ada yang ingin bunuh diri karena hal itu. Semi sendiri tidak menghiraukannya dan ia tetap membongkar patung tersebut, meratakannya dengan tanah sampai membuat Ravana dan saudara-saudaranya begitu murka hingga kekacauan yang dilakukan oleh anak buah Ravana pun terjadi di mana-mana. Ketegasan Semi tak hanya sampai di situ. Di hari berikutnya, ia dengan berani mendatangi sebuah desa yang menjadi markas anak buah Ravana, yang bahkan semua polisi pun tidak ada yang berani datang ke sana. Semi yang seorang diri nampak berusaha diserang oleh beberapa orang bersenjata di dalam kuil. Dan bukan Semi namanya jika ia tidak mampu menghabisi beberapa alat di tempat tersebut. Sampai ketika ia keluar dari dalam kuil, dapat kita lihat reaksi tak menyangka dari anak buah Ravana yang tersisa. Pihak Ravana kini semakin gusar dengan keberadaan Semi, ditambah ia yang secara permanen ditugaskan di Tirunelveli secara langsung oleh Presiden. Di sisi lain, Ravana secara tersengaja bertemu dengan dia, di mana hal itu membuat Ravana kembali memeras Menteri Viswanathan agar mau memberikan uang sejumlah 800 miliar. Secara kebetulan, polisi dapat mengetahui hal tersebut karena mereka yang telah diperintahkan Semi untuk menyelidap telepon Ravana sebelumnya. Semi yang mendapatinya mulai mencurigai hubungan antara Menteri dan Ravana, dan Semi yang mulai khawatir dengan dia langsung mendatangi dia untuk memastikan keselamatannya. Di lain tempat, anak buah Semi tengah mengikuti orang-orang Ravana yang nampak mengangkut sebuah dus mencurigakan. Ia terus mengikuti mobil box tersebut sampai mobil itu masuk ke sebuah pabrik petasan milik keluarga Pichai. Kembali ke tempat Semi memperhatikan bahwa dia hanya diikuti oleh 2 truk milik Ravana. Dan tak lama dari itu ayah dia pun datang. Kepada Nathan, Semi to the point menanyakan hubungannya dengan Ravana. Dan pada scene ini, akhirnya Nathan pun jujur bahwa satu-satunya kesalahannya adalah ketika ia menerima uang dari Ravana untuk kepentingan kampanyenya beberapa waktu lalu. Setelah mengetahui fakta tersebut, Semi yang telah diberitahu mengenai pabrik petasan bergegas menuju ke tempat tersebut dengan membawa petugas pajak dan divisi lainnya, sampai hal itu membuat Ravana begitu gelagapan, dan ia dengan egois menyuruh anak buahnya untuk membakar gudang pabrik tersebut agar tidak ditemukan bukti apapun, sekalipun itu harus mengorbankan puluhan pekerja di sana, termasuk seorang wanita yang tengah hamil besar. Oke guys, beralih ke lain hari. Ketika itu, Semi mendatangi rumah Mahendra Pichai untuk menjaganya karena ada surat yang mengancam untuk membunuh Mahendra. Mahendra dengan angkuh menolak perlindungan tersebut, sampai di malam hari seseorang bertopeng benar-benar datang menghajar habis beberapa orang yang menjaga Mahendra di malam itu. Kemudian, si orang bertopeng yang tak lain adalah Semi lanjut menghajar Mahendra tanpa sedikit pun Mahendra dapat melawannya. Dan seraya menumpahkan rasa sakit di masa lalu yang terbelenggu, Semi pun dengan sadis menghabisi Mahendra saat itu juga. Di lain hari, Semi dan para polisi kembali mendatangi satu saudara Ravana yang tersisa yaitu Devendra untuk memberinya perlindungan terkait surat ancaman terhadap dirinya. Para polisi kembali mendapat penolakan dari Devendra. Dan kali ini, untuk mencegah hal itu terjadi, Devendra dan Ravana telah berencana akan membunuh Semi lebih dulu di dalam acara Devendra. Di malam harinya, Devendra nampak berada di tengah panggung, dan ia dijaga begitu ketat oleh pasukan komando. Semi dan orang-orangnya dengan cerdik memadamkan listrik, dan seketika itu, Semi langsung menembak Devendra tepat dengan bantuan ponsel yang menyala di saku baju Devendra. Dua saudara Ravana mati begitu saja. Hal itu jelas membuat Ravana begitu murka.
Dan seraya ingin menunjukkan siapa dirinya, Ravana dengan tega membunuh kakek dan nenek Semi, disusul dengan membunuh kedua sepupunya, sampai membunuh ayah dia yang dibuat seolah terseret oleh kereta. Perseteruan antara Semi dan Ravana nampaknya semakin sengit. Tak ingin terus dirundung duka, dengan berbekal hasil dari penyelidikannya, membawa Semi harus pergi ke Jaya Salmer untuk memburu Ravana di dalam upaya penyelundupan ilegalnya. Ia yang dibantu kepolisian di sana dengan cepat menyergap rombongan Ravana yang seketika baku tembak dan kejar-kejaran pun terjadi di tengah gurun di daerah tersebut. Semi dengan bernafsu terus mengejar Ravana yang berusaha melarikan diri sampai ke sebuah bangunan diikuti oleh beberapa orang anak buah Ravana. Karena hal itu, dengan terpaksa Semi harus melakukan sedikit baku hantam dengan mereka. Layaknya seorang pengecut, Ravana secara tiba-tiba menyerang Semi dari belakang, dan nampak bahwa Ravana cukup tangguh dan sepadan untuk menjadi lawan Semi. Sekalipun di awal pertarungannya Semi sedikit ripuh, namun dengan kemarahan arus Semi di dalam dirinya, Semi dengan beringas terus-menerus menghajar Ravana yang nampak sudah begitu babak belur. Kemudian, Semi nampak membawa Ravana dengan sebuah heli ke tengah gurun. Dan di sana, Semi mengatakan bahwa gurun itu berjarak 250 km dan ia akan meninggalkan Ravana di sana. Ravana akan dianggap pengecut yang melarikan diri dan tidak akan dicari karena dalam catatan perjalanannya, Ravana tercatat tengah kembali ke Sri Lanka. Lalu, Semi pun benar-benar meninggalkan Ravana di tengah gurun yang luas itu tanpa bekal apapun. Dan film Semi 2 pun berakhir. So guys, itulah alur cerita dari film Semi 2 tahun 2018. Like jika kalian suka dengan video ini dan kalian wajib subscribe untuk dapat terus mendukung channel Mantap Film. Akhir kata, thanks for watching, see you in the next video, and Hallelujah!